Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Pak Kamto dan Pak Ndoko. Jadi beliau-beliau ini adalah teman-teman pendamping Mbah Kendil Jopo Montro yang sudah sejak lama sekali. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman, mari kita akan langsung berwawancara dengan beliau. Sugeng sonten Pak Kamto. Nggih, panjenengan mulai kenal kalih Mbah Kendil niku sudah sejak kapan, Pak? Tahun 82 kelas 5 SD. Nggih, itu ceritanya gimana kok bisa sampai ke rumahnya Mbah Kendil? Karena paliknya Pak Bintoro itu teman sekolah sama saya Nggih. di waktu di SMA. Nggih. Terus dia tuh juga mengajari saya yang dikatakan geter Pamukoro Sejati. Nggih. Akhirnya terus geter dari Pak Sikutomo terus dilanjutkan sama Pak Cipto Winarso. Itu adalah ayahnya Mbah Kendil. Ya, ayahnya Mbah Kendil. Terus Pak Cipto Winarso, terus Mbah Mujidi. Itu kakeknya. Nggih. Terus Pak Bintoro sampai sekarang. Jadi memang satu keluarganya Mbah Kendil itu semuanya pini sepuh. Jadi panjenengan ini juga merupakan saksi bagaimana perjalanan dari Mbah Kendil Jopo Montro. Nggih. Pak Sri Kutomo itu. Nggih. Terus akhirnya dikenakan sama Mbah Kendil. Nggih. Dan Pak Sri Kutomo itu bilang begini, iki ngono ya anu loh, menurut si bocah iki wani ngruwat, bisa usaha segitu itu bukan orang sembarangan. Nggih. Itu menurut saya. Dan ternyata penontonnya juga banyak. Nggih. Terus akhirnya Pak Sri Kutomo menikah, saya terus berguru sama Pak Cipto Winarso. Nggih. Kakaknya Pak Sri Kutomo. Nggih. Terus Pak Cipto Winarso, Mbah Mujidi. Nggih. Kakeknya Mbah Kendil. Nggih, pada waktu itu mungkin julukannya bukan Mbah Kendil, Pak nggih. Pak Bintoro. Nggih, masih Pak Bintoro. Terus itu dari sekian perjalanan dari Mbah Kendil pada saat itu sampai sekarang kan tentunya sudah mengembara di berbagai macam tempat. Panjenengan itu nggih selalu tumut, Pak nggih. Nggih. Kemana saja Pak itu? Banyuwangi. Nggih. Terus datang Lampung. Nggih. Kalimantan. Nggih. Terus Sumatera Selatan. Nggih. Daerah Palembang. Sampai Riau. Jominangun, Blitar. Nggih. Terus Banyuwangi, Kalidawir, Tulungagung. Selama bersama dengan Mbah Kendil itu pernah diajak lelaku napa mawon, Pak? Atau pengrame. Nggih. Terus meditasi di tempat yang bingit-bingit, Kepangenang sampai yes, peninggalan raja-raja Kediri. Nggih. Kepangenang sampai ke Gunung Klotok. Terus sampai itu kemudian banyak raja-raja Kediri. Nggih. Ke Gunung Selamat, sampai Gunung Semeru, sampai Banyuwangi, termasuk Alas Purwo Barat. Jadi pada waktu mengembara itu jarang pulang, Pak nggih. Jarang. Terus apa benar pada waktu itu sempat berpisah lama sama Pak Bintoro, kemudian panjenengan mendengar ada sosok sesepuh di desa Tangkilan, itu panjenengan mungkin tidak mengira bahwa itu juga Pak Bintoro. Itu gimana ceritanya kok bisa sembuh lagi itu? Karena waktu itu saya ke Riau, Nggih. Tasik kemarin, terus pulang dari sana tuh di rumah ada orang bilang ada dukun tiban. Nggih. Terus saya buktikan, ternyata bukan yang yang dikatakan orang Pak Darmodita, ternyata Mbah Kendil itu dulu Pak Darmodita yang jadi paranormal itu Mbah Kendil. Apa benar pasiennya pada waktu itu banyak sekali, Pak? Banyak. Nggih. Sampai 24 jam melayani pasien. Tanah Jawa pertama. Nggih. Sampai Jawa Barat, Jawa Timur, terus Kalimantan ada, Sulawesi ada, Sumatera tuh, Lampung sampai Medan. Nggih. Apakah benar pada waktu Mbah Kendil mendapatkan pasien yang cukup banyak itu beliau hanya melakukan dharma dalam arti menolong tanpa pamrih, Pak? Ya, dia nggak mengharapkan imbalan. Nggih. Yang penting sesuai dengan visinya dia mencari di jalan gitu. Nggih. Tapi apabila diberikan sangu itu mau menerima apa mboten? Diberikan sangu pada waktu itu ya yang menerima saya. Nggih. Tapi tidak minta. Jadi tidak ada kata menarjet atau minta dalam arti kalau misalkan tidak memberikan apapun kan tetap ditolong, Pak. Ya. Yang penting itu melaksanakan visi. Nggih. Itu gimana Mbak Kendil, mungkin bisa dijelaskan keterangan yang lebih jelas dari panjenengan
Dari awal panjenengan kenal sama Pak Kamto, kemudian sampai menjadi sahabat istilahnya. Karena sudah berpuluh-puluh tahun, Mbah. Jadi saya sering melihat orang bersahabat itu tidak lama, terus kemudian bentek atau tidak cocok. Tetapi ini bisa awet sampai tahun 2023 ini gimana nih, Mbah? Ya, teman-teman yang saya hormati, memang kami keluarga sesepuh bini sepuh sejak kecil kita hidupnya di kalangan bini sepuh, sehingga pagi, siang, sore, malam kita selalu mendengarkan orang mejang, pagi, sore, malam kita mendengarkan orang gembelengan. Namun dari keluarga kita, keluarga kami, mereka hanya menjalankan dharma, artinya yang diajarkan adalah kaweruh, artinya yaitu ajaran-ajaran yang ditekankan untuk menghamba kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Ingkang Gelar Jagat atau Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ajaran-ajaran yang bersifat kesitan-sitanan keluarga kami memang sengaja tidak ada. Jadi keluarga kami, keluarga Mbah Musidi segenap turun-turunannya, mereka atau menggelarkan kawruh itu bukan kawruh jin atau setan, mereka mengembangkan dari moyangnya atau dari gurunya dengan ilmu kasampurnan, artinya ilmu sangkan paraning dumatis atau jindro hayu ningkerpang kepating diyu, sehingga ilmu itu yang temanya ada mempelajari kehidupan dari di dalam perut wanita atau orang hamil hingga mereka meninggal, sehingga artinya agar orang-orang tersebut bisa memahami bahwa manusia hidupnya hanya sementara, suatu saat nanti akan kembali kepada Sang Pencipta Alam. Itu yang ditekan dari orang tua saya atau kakek-kakek saya, sehingga yang dipelajarkan hanya agar teman-temannya, saudaranya, umatnya, atau semuanya yang datang ke rumahnya kakek itu ditekankan untuk bertakwa, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Hingga alhamdulillah kesan-kesan di dalam keluarga kami tidak ada masalah. Semua rahayu-rahayu dan tulus. Tidak ada rasa pangrasa, misalkan kena sengatan daripada pasiennya, ada gugatan dari pasiennya, tidak ada, karena didasari dengan dharma, menolong yang dengan terus ikhlas. Ya, pada zaman itu saya masih kecil bertemu sama Pak Kamto. Pak Kamto yang pertama kali mereka berguru kepada anak Mbah Musidi yang bernama Mas Rikutomo. Setelah Mas Rikutomo kemudian mereka menikah, dilanjutkan lagi, yaitu Pak Kamto berguru kepada bapak saya, Bapak Cipto Winarso. Setelah Bapak Cipto Winarso, pada saat itu saya memiliki kemampuan berbagai macam, sehingga Pak Kamto pindah kepada saya karena saya memiliki keunikan-keunikan yang tidak dimiliki oleh keluarga saya. Dan punya keanehan-keanehan tertentu, sehingga Pak Kamto selalu bersama saya untuk sama-sama kita mencari dununge Gusti, yang artinya kita menghamba kepada Sang Pencipta. Hingga sampai sekarang Pak Kamto itu berpuasa tidak hanya satu hari, bahkan berpuluh-puluh tahun. Pak Kamto selalu menjalankan puasa hingga sekarang. Kehidupannya Pak Kamto hanya berpuasa, artinya Pak Kamto pasrah sumarah sumindi marang Gusti, sehingga mereka mencintai Tuhannya, mereka mengabdi kepada Tuhannya karena mereka tahu bahwa yang diharapkan bukan dunia, yang diharapkan di alam akhirat nanti. Sehingga hubungan kita sama Pak Kamto seperti saudara, sang seso dan sang guru nanti, sehingga kita sama-sama dalam satu wadah, yaitu untuk menghamba kepada Sang Pencipta Alam. Pernah kita berpisah sementara kepada Pak Kamto pergi ke Sumatera, kemudian saya yaitu menikah dengan orang Pare, kemudian saya juga menolong orang yang butuh pertolongan, hingga kami terkenal karena berbagai orang berhasil, sehingga nama saya bisa mencuat kemana-mana sampai antero Nusantara, berbagai pulau, berbagai kota. Akhirnya Pak Kamto yang ada di Sumatera mendengar bahwa ada sosok dukun tiban yang berada di Desa Tanggilan, Desa Padangan, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri. Seketika itu Pak Kamto ingin membuktikan. Pak Kamto yang ada di Sumatera datang ke Jawa mencari dukun tiban tadi. Mereka tidak tahu siapa yang ada di Desa Tanggilan. Setelah Pak Kamto bertamu kepada dukun tiban tadi, ternyata dukun tiban tadi adalah saya. Jadi yang mengatakan dukun tiban bukan saya, itu orang-orang. Itu kenapa tambah kok dijuluki dukun tiban itu kenapa? Karena dikatakan dukun tiban, saya yang menjadi seorang dalang biasa, tiba-tiba saya menolong orang berhasil yang berkembang pesat. Hingga tamu-tamu sangat banyak sekali sampai meludak. Bahkan sampai saya dikejar-kejar dari media cetak seperti wartawan dan sebagainya, sehingga semakin menjulang, semakin banyak sekali pasiennya. Sehingga pada saat itu Pak Kamto datang ke rumah saya. Pak Kamto terkejut karena
kita sudah kenal Pak Kamto sejak lama kok Pak Kamto datang loh. Kamu ada di sini, Mas Bintoro. Iya Pak Kamto. Apakah yang bernama Mbah Darmo Sudar itu sampean? Iya. Kenapa namanya diganti? Karena saya tidak minat menjadi sosok sesepuh. Saya tidak ingin menjadi supranutra atau paranormal, sehingga saya ganti nama tuh. Jadi nama saya yaitu untuk sementara saya kasih nama Mbah Darmo Sudar. Kemudian pasiennya begitu banyak, terus kemudian Pak Kamto mendampingi saya karena pasien saya yang sangat banyak sehingga kita kewalahan. Dan benar yang dikatakan Pak Kamto, memang ada berbagai orang yang minta tolong, ada yang memberikan sangu, tapi uang lah, uang saku atau uang amplopan itu saya kumpulkan. Saya kumpulkan, tidak saya ambil. Bahkan ada yang saya berikan kepada tempat-tempat ibadah juga. Saya kumpulkan dalam satu toples, malah saya berikan Pak Kamto. Ya. Jadi uang satu toples pemberian dari pasien itu tidak saya ambil, saya berikan kepada Pak Kamto. Pak Tor duit, saya kasih satu toples Pak Kamto ini. Nah, sama Pak Kamto diciptakan sebuah usaha, karena namanya orang harus punya usaha, yaitu menciptakan sebuah usaha, yaitu warung sate Pak Kamto ya. Menciptakan warung sate gitu. Ya, karena menciptakan warung sate pasiennya tetap banyak sehingga kita tidak bisa menangani, sehingga warung itu diberikan kepada temannya Pak Kamto dan sudah tidak diurusi lagi. Kemudian kita meneruskan lagi, kita yaitu menjalankan derma topong rame, berbagai pulau kita kunjungi, bahkan kita sudah tidak peduli kepada pasien. Pasien yang mengejar banyak sekali ya tinggal, karena saya masih membutuhkan ilmu kawrung, membutuhkan sesuatu yang harus saya harapkan, harus saya kejar, harus saya miliki, hingga kami kemudian kesana kemari yang sebagai tempat untuk pos yang lama, yaitu di Desa Karangtalun Kalidair, Kabupaten Tulungagung, Pak Toyo. Kita di situ tidak mengumbar atau kita tidak bekerja sebagai sosok supranatural, kita menjelma sebagai sosok tabib. Sehingga ilmu paranormal, ilmu sesepuh saya tenggelamkan, tidak saya nampakkan, sehingga saya itu memakai dengan ilmu yang nalar atau yang real, yang nyata, yaitu mengobati orang, menolong orang dengan pakai jamu atau ramuan. Ternyata di situ juga meledak juga, karena yang datang tidak hanya orang biasa, bahkan orang stroke, lumpuh, manis, liver ginjal, sampai kanker otak dan sebagainya. Alhamdulillah kami mengembangkan sayap di situ juga cukup berhasil, karena banyak yang sembuh, dan sampai sekarang pun juga ada banyak saksi bahwa atas jamu, atas ramuan itu banyak yang sukses, baik itu liver dan sebagainya. Bahkan orang yang kena penyakit kanker pun juga masih hidup sampai sekarang. Terus kemudian kita mendapatkan panggilan lagi supaya di desa itu harus kami tinggalkan. Terus kemudian tempat itu saya tinggalkan, kita juga meneruskan yaitu berkelana atau mengembara. Terus kemudian kita pakai pos tempat untuk bersinggah, yaitu di Desa Sambirjo ini gitu. Seperti itu. Jadi ini merupakan pos untuk kita untuk tetap menjalankan yaitu tirakat untuk mencari kawruh atau mencari pengalaman, agar kita di akhir zaman nanti memiliki budi-budi amal, agar kita nanti akan mudah untuk berjalan ke rahmatullah atau berjalan di naungan Tuhan. Kemudian ini juga ada sosok Pak Ndoko. Ini gimana? Ini kenalnya dulu kok bisa sampai sama Pak Ndoko juga bersama-sama mendampingi Mbah Kendil itu gimana Pak? Pak Ndoko kan tetangga saya ajak ke rumahnya Mbah Kendil ini waktu beli rumah di Sendani, Kecamatan Pagu. Terus saya ajak ke rumahnya Pak Bintoro sambil memperbaiki rumah itu. Pak Bintoro waktu itu menjadi dalang. Saya sama Pak Ndoko itu sering diajak sama Pak Bintoro mendampingi dalang. Terus sampai kemana-mana juga saya sama Pak Ndoko. Sampai ke Lumajang, Blitar, Tulungagung juga sama Pak Ndoko itu. Terus sampai sekarang. Apakah benar pada waktu itu Pak Kamto dan Pak Ndoko mendekati Mbah Kendil itu bersama-sama mengejar ilmu dan kawruh Pak? Ya benar-benar mengejar ilmu untuk menuju ke Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, kita akan coba langsung berwawancara sama Pak Ndoko. Sugeng sonten Pak Ndoko. Itu gimana kok panjenengan bisa minat istilahnya mendampingi Mbah Kendil, mulai dari dalang kemudian sampai berkelana kemana-mana, panjenengan meninggalkan segala kesibukan, itu gimana? Ya saya yang minat ilmu yang baik itu untuk menanggulangi musibah badan sendiri atau warga.
Itu selama ikut Mbah Gendel panjenengan juga ikut kemana-mana Pak Nggih? Ya ikut ke Trawulan, ya ikut ke Kecotangan, ya ikut ke Gunung Semeru, ya ikut ke Bedowo, ya ikut. Selama bersama dengan Mbah Gendel itu ilmu apa saja yang telah diajarkan Pak? Terus kemudian apakah ilmu itu bisa bermanfaat untuk kehidupan Pak Andoko, mungkin juga orang lain, itu gimana Pak? Bisa dijelaskan? Ya bisa saja. Nggih. Itu memakan warga dan menyelamatkan badan sendiri. Nggih. Dan teman-teman itu yang membutuhkan rakyat. Tapi ya pernah berhasil, berulang-ulang berhasil kita Nggih. jalankan. Pertama-tamanya itu saya dijak meruat di Ronggo. Nggih. Lalu itu berlanjut terus sampai sekarang. Ya, itu saya gunakan terus. Kapan ingat kita punya keperluan, walaupun sawah, walaupun pekarangan saya gunakan. Nggih. Setelah mempelajari ilmu bersama Mbah Gendel, saya dengar itu Pak Andoko juga mantek sebagai sesepuh sendiri. Apakah ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Mbah Gendel itu bisa dibuktikan untuk menolong orang, Pak? Ya, bisa, kalau ada darurat yang gawat itu bisa. Nggih. Itu bisa berhasil berulang-ulang. Contohnya apa Pak? Orang sakit, kesurupan. Nggih. Itu mungkin bisa dijelaskan Pak Andoko, ilmu-ilmu yang dimaksud bisa menolong orang dalam hal orang mantu itu gimana Pak? Ya, saya ini yang menolong orang punya itu hajat mingkan, dan ilmu itu saya pakai bisa menyisihkan udan tuh. Terus kalau dasar ilmu ini tumrape kula migunani terutama itu membuka rasa sejati untuk geter. Ilmu itu bisa sama menolong orang mantu dan tamunya banyak dan sebagainya. Saya belajar ilmu itu sembah pada Tuhan, tapi itu tidak saya tinggalkan. Itu ya memang pengalaman saya. Itu saya belajar ilmu itu ya bertakwa kepada Tuhan, bertakwa pada Allah. Karena kita hidup itu jelas dihidupi oleh Allah. Nggih, Pak Kamto, saya dengar Mbah Gendel itu dulu pernah didatangi sosok dari Tangkuban Perahu itu secara langsung, dalam arti tidak bermimpi, dan panjenengan pada waktu itu ada di sana. Apakah benar panjenengan mendapatkan efeknya, juga menyaksikan kejadian hal tersebut? Itu bisa panjenengan ceritakan gimana detailnya itu? Pada waktu itu Pak Bintoro didatangi sosok astra dari Gunung Tangkuban Perahu. Terus akibatnya ya ada dampak pada diri saya. Saya juga waktu itu kesurupan. Kesurupan, langsung melihat Pak Bintoro itu bukan Pak Bintoro, langsung berkelahi. Pak Bintoro saya tebet. Akhirnya saya dibacakan kunci mantra-mantra itu, saya bisa disembuhkan, sadar kembali. Tapi besoknya juga kesurupan lagi berkali-kali. Hilangnya kesurupan itu di rumah saya, hilang sampai sekarang. Dibuat sama Pak Bintoro. Sebelumnya sama Pak Bintoro itu dibuatkan perahu, dibungkus mori. Tapi saya juga kesurupan berkali-kali, bukan di tempat situ saja, di rumah saya juga pernah. Bahkan waktu mau kesurupan itu terasa badan dingin, mengkorok, bulu itu berdiri, terus melihat cahaya itu gelap. Nah itu saya kemasukan, dan saya tidak tahu itu siapa, di mana. Sampai yang ada di situ saya pukuli, saya kepek, ya termasuk Pak Bintoro, ya termasuk apa saja yang di sekitar saya. Biasanya Pak Bintoro pernah saya angkat tangan satu. Nah menurut secara akal tidak mungkin saya kuat bisa mengangkat orang sebesar itu dengan tangan saya. Bukan suara saya seperti suaranya raksasa, ya, sampai jauh itu kedengaran, dan suara itu bergema dan bergetar. Terus akhirnya saya disebutkan Pak Bintoro, dan di luar akhirnya tidak kesulitan lagi sampai sekarang. Teman-teman, jadi sosok Pak Kamto ini adalah sosok orang yang mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Apa yang kan itulah kenyataan. Jadi apa yang dikatakan berdasarkan kenyataan yang beliau alami bersama dengan Mbah Gendel Jopomontrong.
Coba untuk lebih jelasnya kita tanya kepada Mbah Kendil. Gimana Mbah itu kejadiannya untuk astral tadi Mbah dari Tangkuban Perahu? Yang jelas sosok astral datang kami tidak mengharapkan dan kami tidak tahu menau, dia datang sendiri, katanya dia ikut pada saya. Kemudian saya menjawab iya. Kemudian mereka minta dibuatkan perahu, kemudian saya potong dengan kain mori yang panjang, saya masukkan kamar. Iya. Tiba-tiba kita tidak tahu, ternyata perahu itu mengandung nilai-nilai yang sangat keramat sekali. Pada saat itu saya salah besar, saya mendewakan dengan perahu tersebut. Banyak pasien-pasien yang saya perintahkan untuk minta tolong kepada perahu. Sisi seperti itulah sebagai pelajaran saya bahwa kita tidak boleh untuk menyampingkan Tuhan atau kita tidak boleh menyekutukan Tuhan. Setelah kejadian hal tersebut ternyata kehidupan saya hancur berantakan. Saya cerai dengan istri saya dan saya hidup yang nista atau sengsara. Sehingga intinya dalam pembicaraan kita bahwa bersekutu dengan jin maka akan merugikan kepada nasib dan kehidupan kita. Itu yang kita petik Mas sebagai kesimpulan, dan pada intinya perahu tersebut akhirnya berhubung mengorbankan nyawa satu yang dibilangi katanya di mertua saya sakitnya karena dari makhluk astral, maka perahu itu dianjurkan dengan keluarga supaya perahu itu dihancurkan. Iya. Kemudian perahu itu saya serahkan kepada Bapak Mutin yang mereka juga memiliki ilmu yang tinggi karena dia juga punya ayat Tuhan. Mereka saya tugaskan untuk membakar perahu itu yang katanya bahwa setelah perahu itu dibakar ternyata ada sosok yang terbang. Ada sosok dua yang terbang. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa jangan bermain-main api, jangan bermain-main dengan gaib, jangan bermain-main dengan sosok-sosok yang kita tidak mampu atau yang kita tidak paham. Sehingga yang paling penting adalah kita mempelajari ilmu dengan ilmu Tuhan, ilmu untuk menambah sang pencipta alam, yaitu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ilmu tersebut adalah ilmu suci, yang benar-benar ilmu tidak ada efek sampingannya. Ilmu tersebut adalah ilmu mengajak kita yaitu ke alam surga, ke alamnya Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang paling penting, Mbak. Gimana Mbah ini perasaan panjenengan setelah sekian lama? Jadi saya juga baru beberapa kali bertemu dengan Pak Kamto dan Pak Ndoko, kemudian kita pun juga sering membicarakan bahwa panjenengan rindu dengan Pak Kamto, rindu dengan Pak Ndoko. Terus tiba-tiba hari ini mereka berdua datang ke kediaman panjenengan, ini gimana perasaan panjenengan? Saya sangat senang sekali bahwa tadi malam kita juga bahasanya ngerasani kepada Pak Kamto dan Pak Ndoko gitu. Beberapa hari kita akan mengharapkan mereka datang ke sini. Tiba-tiba mereka juga datang. Ya, kita senang sekali atas datangnya Pak Ndoko dan Pak Kamto karena mereka juga punya andil di kehidupan saya. Mereka sebagai pendamping saya pada saya tirakat kemanapun, mereka juga mengikuti dan membantu kita. Kita bertapa di sebuah daerah, misalkan 41 hari 41 malam, Pak Ndoko setianya dengan saya, dia melayani saya. Mereka dulunya tidak ada rasanya, mereka yang menimbakan, yang mencarikan air, mereka yang mencarikan kayu dan sebagainya. Sehingga kita tidak akan melupakan dengan perjuangan Pak Kamto bersama Pak Ndoko. Jika keduanya juga merupakan sesepuh, mereka juga madeg atau bergelar ke daerahnya masing-masing. Kalau Pak Kamto mereka bergelar atau madeg di daerah Bojonegoro. Kalau Pak Ndoko mereka juga madeg bergelar sesepuh di daerahnya sendiri, yaitu di Sanjatiringin. Sehingga ya kita yang jelas itu terima kasih atas keberkahan atau kebesaran dari Tuhan bahwa ilmu ketuhanan, ilmu kepangeranan dipelajari oleh teman-teman bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk kehidupan, baik kehidupan di dunia dan di akhirat, baik kepentingan pribadi atau bisa dipakai untuk menolong orang. Yang jelas tujuan kita adalah berbaik kepada orang, menolong orang adalah tujuan kita, karena itu ada dampak yang positif, yaitu ada pundi-pundi amal yang suatu zaman nanti kita akan memetik hasil kita yang kita lakukan. Sehingga perjalanan kami sama Pak Ndoko dan Pak Kamto itu semakin lama kita semakin tua, maka kita jarang bertemu. Sehingga setelah mendapatkan apa yang diperoleh, Pak Ndoko juga memperoleh hal-hal kawruh sesuai dengan pengalamannya dia. Pak Ndoko juga memiliki kawruh dan sebagainya, mereka dipakai sendiri dan mereka berdiri sendiri di daerah masing-masing. Yang jelas pada suatu saat pasti kita akan ditemukan oleh Sang Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berniat berbaik kepada siapapun, karena dengan berbaik kepada siapapun maka kita akan mendapatkan sebuah yaitu amalan atau amal-amal yang patut kita raih. Sehingga dengan ini saya mengucapkan rasa terima kasih atas kehadiran dari teman saya lama Pak Kamto dan Pak Ndoko, yang bagaimana kita benar-benar merasa dibantu pada saat kita mencari ilmu, pada saat kita tirakat, pada saat kita bertapa. Mereka-mereka lah yang membantu kita, mereka-mereka yang mendukung kita, mereka-mereka yang selalu ada di sisi kita, karena kita kalau laku otomatis juga memerlukan pelayan, memerlukan bantuan dari teman-teman.
membuat bantuan dari teman kita yang mengerti tentang kita, yang mengerti tentang ilmu kita. Kita setara dan kita satu atap, yaitu kita menghamba kepada Sang Pencipta alam, kita yaitu dengan melestarikan ilmu kaulah dari sesepuh ini sepuh, ilmu kaulah dari para pribumi, artinya ilmu dari orang Jawa perlu kita lestarikan agar tidak punah. Karena orang Jawa artinya meneh, tentu ilmu ajaran dari nenek moyang tidak akan menyesatkan, karena orang Jawa selalu percaya kepada Tuhan Sang Pencipta alam yang menciptakan jagat raya ini. Orang kang sinembah kejaba mung Gusti ingkang dar jagat, orang kang sinembah kejaba mung Gusti Allah kang ngatur saanane jagat saisine, penguripane manungsa lan penguripane ciptaane Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya teman saya ini. Semoga teman kita Pak Kamto dan Pak Joko bisa selalu menolong orang, selalu menerapkan ilmunya, diberikan rezeki yang banyak, kemudian diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang, karena kalau umur yang panjang kita bisa berjuang untuk menolong orang, berbuat baik kepada siapapun. Cukup sekian, saya kembalikan kepada Mbak Nurul. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi memang di video kami yang sebelumnya Mbak Gendil pun juga sering membahas tentang Pak Kamto dan Pak Ndoko. Jadi di video kali ini kita telah kita bisa meliput langsung, inilah Pak Kamto dan inilah Pak Ndoko, teman sekaligus sahabat yang seperti saudara. Jadi ini sudah bukan seperti orang lain, Bang, ya. Seperti saudara kita sendiri. Pada hari ini alhamdulillah bisa berkumpul di rumahnya Mbah Kendil Jopo Montro. Mungkin cukup sekian teman-teman. Semoga video ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.